Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberikan petunjuk, diberikan keteguhan untuk tetap bisa duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah subuh Masjid Anas, pada pagi hari ini kita ngomongin masalah strategi setan. Jadi setan itu punya siasat, punya strategi untuk menyesatkan manusia. Tentu sudah kita ketahui semuanya bahwa setan itu adalah musuh bagi kita semua. Ya. Itu Allah sendiri yang berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bahkan dikatakan di dalam surat Al-Zukhruf itu diperjelas lagi di ayat 38, dikatakan bahwa setan adalah musuh yang paling jahat. Kita punya teman yang jahat aja nggak mau, apalagi ini musuh yang jahat. Tapi kenyataannya Pak, walaupun ini sudah dikatakan musuh, sudah dikatakan yang paling jahat, kenyataannya masih banyak manusia yang berteman dengan setan. Piye nih Pak Anto? Repotnya. Udah dikasih tahu loh, ini musuhmu ini. Kenapa bisa begitu? Karena ia tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah berfirman masih di surat Al-Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'su an dzikri rahmani tuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'an, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi kalau manusia itu masih tidak mau mengikuti petunjuk Allah, berpaling dari peringatan Allah, maka dibiarkan sama Allah menjadi teman karibnya. Teman karib setan.
Jadi sebelumnya sudah ada pemberitahuan bahwa setan adalah musuh yang nyata, yang paling jahat, tapi ternyata masih banyak manusia yang masih memilih setan menjadi temannya. Jadi temannya setan, walaupun jasadmu seperti manusia, tapi sifatnya seperti setan. Nah, disinilah setan melakukan berbagai siasat atau strategi untuk menyesatkan manusia. Di antaranya, yang pertama adalah menimbulkan perselisihan antara manusia lewat lisan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surat Al-Isra ayat 53. Wa kulli ibadiya wa qulil ibadi yaqulul lati ya ahsan innas syaitana yanza'u bainahum innas syaitana kana li insani aduwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi setan itu sudah menjadi musuh ini sama Allah sudah berulang-ulang ini dikatakan. Ya, jadi sudah berulang-ulang diperingatkan bahwa setan adalah musuh yang nyata. Dan strategi yang pertama adalah setan membuat perselisihan di antara manusia lewat lisannya. Biasanya diawali dengan celaan. Kalau sudah saling mencela, maka akan timbul bibit-bibit perselisihan, timbul bibit permusuhan. Bahkan dengan utang piutang bisa menimbulkan perselisihan. Karena apa? Nah ini, karena tidak paham mengenai utang piutang. Akhirnya ketika jatuh tempo ditagih, nah mulailah lebih galak daripada yang nagih. Ini repot, Pak. Sadar atau tidak sadar, maka terprovokasi oleh setan itu. Sehingga terjadi perselisihan, permusuhan, padahal yang tadinya itu teman karib, teman akrab. Tapi karena terprovokasi dengan setan lewat lisannya, maka manusia itu bisa timbul perselisihan atau permusuhan. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil untuk menghindari strategi setan itu adalah falyakul khairan aw liyasmut. Jadi jangan suka mencela, tapi berkatalah yang baik atau benar, kalau tidak bisa diam. Itu lebih selamat. Setan puyeng, Pak, kalau udah begini, Pak. Mau ngambil strategi apa lagi ini? Kalau orang sudah tidak saling mencela, tidak saling menghujat. Kemudian kedua, yaitu setan menghalangi manusia dari mengingat Allah. Sudah jelas. Tapi masalahnya lewat apa ini setan menghalangi manusia dari mengingat Allah? Lewat minuman keras dan
Mungkin kalau kita sekarang sudah nggak kenal ya dengan minuman keras dan judi. Tapi hanya sebagai pengetahuan bahwa hal tersebut akan menimbulkan permusuhan dan menghalangi dari mengingat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal ba'da afil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa manis sholat fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu sudah diberitahukan ini ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Jadi menghalangi mengingat Allah dan menghalangi dari sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Mungkin judi sekarang bukan fisiknya Pak, tapi lewat online. Banyak kan? Lagi rapat, buka slot judi. Ada kan yang begitu? Makin canggih Pak. Setan pun juga makin canggih ini. Maka kita sebagai orang yang beriman juga harus makin canggih, tahu strategi-strateginya, sehingga juga bisa tahu untuk mengcover itu semua. Padahal kalau minuman keras, ini biasanya sebelum minum Pak, bilang apa Pak? Wah, kita tos dulu nih, tos. Berarti nampak akrab Pak. Apalagi kalau biasanya ada pertemuan, reunian, yang masih jahil ini Pak, biasanya ada sebagian yang menyediakan minuman keras. Padahal di satu kelompok itu akrab semua Pak. Tapi begitu sudah minuman keras, minum-minuman keras, nah disitulah setan akan mengompori, minum terus, tambah lagi, akhirnya mabuk. Begitu mabuk, ngompiang apa Pak? Ngomong sendiri, ya. Akhirnya menyinggung, menyindir temannya, berantem. Nah disitulah setan untuk menyesatkan manusia lewat minuman keras. Begitu juga judi. Sebelum judi biasanya ampir-ampiran Pak. Apa itu? Ampir-ampiran itu apa Pak? Menghampiri temannya gitu ya, untuk berkumpul main judi. Bahkan kalau ada yang belum punya duit, diutangin. Nah disitulah mulailah bibit-bibit setan menyesatkan manusia dan untuk selalu meninggalkan mengingat Allah. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menjadikan kejahatan terasa indah. Jahat tapi terasa indah Pak. Inilah perbuatan setan. Cuman kadang-kadang kan kita juga nggak sadar. Sesuatu yang indah padahal itu suatu kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis, Pak, untuk menyesatkan manusia, karena iblis sudah divonis oleh Allah bahwa ia adalah makhluk yang sesat. Maka strateginya iblis itu yaitu membuat suatu perbuatan kejahatan tapi tampak indah. Jadi selamur itu, Pak. Apa selamur itu? Kayak samar gitu, Pak. Misalnya apa, Pak? Ini Pak Eri yang minta contoh nih biasanya nih. Zainab. Misalnya pacaran, Pak. Ya, betul, Pak. Pacaran ini itu kan tampaknya indah, Pak. Nggak ada pacaran syar'i, nggak ada ya, Pak ya. Pacaran terasa indah, tapi sesungguhnya di balik pacaran itu pasti ada kejahatan. Benar nggak, Pak Tri? Pasti ada kejahatan. Entah toal-toal dan selanjutnya ya, Pak Anto ya. Ini kejahatan dalam agama, Pak, maksudnya, Pak. Nah, tolong bagi anak-anak atau cucu-cucu kita untuk diperhatikan, jangan sampai kena jebakan setan, Pak. Padahal kalau orang pacaran duduk berdampingan dalam Islam itu dilarang, Pak, karena bukan mahramnya. Bahkan itu cenderung untuk mendekati zina. Jadi Nabi SAW juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak diperbolehkan berduaan. Hadisnya saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali beserta mahramnya. Jadi nggak boleh, Pak, berdua-duaan kalau bukan mahramnya. Karena di situ ada pintu setan untuk menggoda. Sadar atau tidak sadar, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kan, Pak? Akibat pacaran, akhirnya bunting duluan. Banyak sekali nih contohnya. Dan para ulama sepakat bahwa pacaran itu dibolehkan, Pak, tapi setelah menikah. Makanya ketika mau pacaran itu tampak indah sekali. Tadi setan berjanji akan menampakkan keindahan, padahal itu perbuatan kejahatan. Biasanya kan orang pacaran itu bajunya necis, parfumnya wangi, kan terasa indah ya, Pak Anto ya. Dompetnya nggak, dompetnya sampai susah ditekuk, Pak. Ya itulah perbuatan setan
yang menampakkan keindahan di dalam kejahatan. Begitu juga ini yang juga banyak terjadi, yaitu perselingkuhan. Sama Pak dengan pacaran itu Pak. Akan tampak indah semuanya. Sebab setan membuat tampak indah pasangan selingkuhannya itu, walaupun mohon maaf, mukanya mungkin ya agak peyang gitu Pak, tapi tetap indah di mata selingkuhannya, karena disitulah setan menempel Pak. Ada nama-nama setan itu yang menempel, iya Pak, di puting manusia, di pantat manusia. Itu hati-hati Pak. Maka kalau orang bisa terkesima dengan itu, nah itulah, disitulah setan tuh menampakkan kejahatannya terasa indah. Maka ketika seseorang sudah tercebur dalam perselingkuhan, artinya farji sudah masuk ke apa itu Pak? Ke vagina itu Pak. Maka setan berkata Pak, setelah mengomporin itu, alolah sikat aja lah gitu. Maka begitu itu terjadi, setan berkata, inni barium minka, inni akhafullah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Setan pun mengakui takut Pak, tapi mengompori manusia agar berbuat selingkuh, menyesatkan manusia. Jadi perlu kehati-hatian bagaimana strategi setan yang sangat jahat bisa merusak semuanya. Kemudian strategi yang keempat, yaitu setan menghalangi jalan yang lurus, baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Kita ulas satu persatu ya Pak, ini tafsirnya Ibnu Abbas. Tapi sebelumnya saya bacakan di mana setan menghalangi jalan yang lurus dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kita buka di Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wala tajidu aksarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan tafsir ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan ada 4 strategi setan menyesatkan manusia, yaitu tadi dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Menggoda manusia dari depan, ya, yaitu menanamkan manusia akan keraguan tentang hari akhirat. Ragu Pak dengan akhirat itu. Ada nggak ya begini Pak? Ada Pak.
Dulu belum lama itu kan itu. Seorang ketum katanya ada orang-orang yang bisa meramal masa depan. Itu mantap ya. Ya. Ini berarti tidak yakin, tidak percaya dengan hari akhirat. Nah, ini dia dalam genggaman setan itu. Karena setan menanamkan manusia dengan keraguan tentang kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu yang paling kekal, yang paling baik. Nah, dengan ditanamkan keraguan ini, manusia tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya. Jadi kalau udah ragu, susah untuk mempersiapkan diri. Ya, buktinya apa, Pak? Ya, buktinya salah satunya itu tadi. Dan masih banyak orang kaum muslimin ya itu melalaikan daripada mengingat Allah. Padahal pengajaran Allah itu diantaranya paling banyak yaitu meyakini akan hari akhir. Misalnya banyak kajian-kajian nggak mau datang, malas. Itulah bujukan-bujukan setan, Pak. Sehingga dengan jelas bahwa akhirat itu yang ada di depan mata kita, maka kita jangan ragu untuk menuntut ilmunya. Sebab kalau kita di akhirat tanpa ilmu, menghadapi hari akhir tanpa ilmu, akan kerepotan sendiri, Pak. Ya, padahal Allah juga sudah memberikan sinyal untuk senantiasa berbekal. Tadi dibacakan oleh imam tadi, wal tarjul nafsum maqadamat liqad. Ya. Maka perhatikan diri kalian apa yang akan dikerjakan hari esok. Nah, kalau seorang muslim ini udah nggak peka dengan sinyal Allah, ya tentu repot. Konsekuensinya pada hari akhir nanti akan mendapatkan siksaan. Kemudian saya bacakan dulu firman-Nya dari Allah. Kenapa orang yang beriman itu yang tidak percaya dengan hari akhir akan mendapatkan azab yang pedih? Itu ada di Al-Isra ayat 10, Pak. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Selain itu, Allah menjadikan terasa indah perbuatan yang buruk. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dengan kesesatan. An-Naml ayat 4. Misalnya apa ini, Pak? Apa tadi? Perbuatan buruk terasa indah karena ingkar dengan kehidupan akhirat. Sedekah, Pak. Sedekah itu indah, Pak. Menyenangkan kan? Tapi kalau dipamerkan live di TV, kira-kira gimana, Pak? Cenderung ada unsur riyaknya. Nah, itu suatu perbuatan yang terasa indah. Walaupun kalau sedekahnya sih bagus, indah. Tapi riskannya itu di riyak ini. Contoh lagi, Pak. Orang
bertato. Ini kalau saya lihat banyak pemain bola itu bertato, Pak. Kenapa begitu ya? Karena dia merasakan bahwa ini suatu kreasi atau apa, Pak, yang sangat indah itu. Bagi orang awam, Pak, terasa indah sekali, Pak. Tapi sejatinya bertato itu adalah keburukan. Karena orang yang bertato itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah orang bertato. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana dulu saya ditato, Pak? Sekarang saya udah taubat gitu. Nggak apa-apa, Pak. Semua perbuatan yang salah kepada Allah harus bertobat. Kalau bertobat sudah. Perlu dihilangin nggak tatonya? Kalau bisa dihilangin, kalau mudarat nggak usah. Ini menurut ulama, Pak, bukan jawaban saya. Ulama mengatakan begitu. Kalau tato itu membuat mudarat, kalau dibersihin, dihilangin, maka tidak usah, nggak apa-apa. Karena dulunya belum tahu. Ya itulah contoh-contoh gimana setan menyesatkan manusia, baik menampakkan keindahannya, walaupun sejatinya dia adalah keburukan. Selain dari depan tadi, yaitu dari menggoda dari belakang, yaitu menumbuhkan kalau rasa cinta kepada dunia. Kalau tadi dari depan itu mengingkari hari akhirat, kalau dari belakang yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada dunia, hubud dunia. Ini merupakan penyakit yang termasuk besar, yang sangat membahayakan. Karena hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah biang semua kesalahan, kata Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, tiadalah cinta dunia itu menguasai hati seseorang, kecuali dia akan diuji dengan 3 hal, yaitu cita-cita yang tidak berujung. Jadi banyak berkhayal ini, Pak, nggak ada akhirnya. Kemudian kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan, walaupun diberikan harta, tetapi dia tetap kekurangan, nggak akan habis, nggak akan habis-habisnya itu. Dan yang ketiga yaitu kesibukan yang tidak lepas dari kelelahan. Terus menerus, kerja terus menerus. Ya. Seolah-olah nggak ada kelelahannya. Karena saking cintanya kepada dunia. Mengejar dunia. Dunia memang boleh dicari, Pak. Sangat boleh. Tapi jangan sampai ini. Jangan sampai lupa mengingat Allah. Jangan sampai melalaikan Allah. Nah, ini kebanyakan kalau sudah cinta dunia, lupa sama Allah. Orang beriman tentu dibolehkan sangat menjadi orang kaya. Tapi kekayaannya bagi orang beriman itu digunakan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak contoh dari para sahabat-sahabat itu yang kaya-kaya, tapi kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dampak dari cinta dunia tentu akan takut dengan kematian. Beda dengan orang miskin, Pak. Kalau orang miskin ya pasrah aja, Pak. Mau sekarang mau besok mati, pasrah, Pak. Ini orang kaya, Pak.
Orang yang cinta dunia ini akan takut dengan kematian. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan. Kemudian sahabat bertanya, apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit? Lah, kata Rasulullah, tidak. Bahkan jumlah kamu sangat banyak. Tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut. Dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa. Kemudian sahabat bertanya kembali, apa yang dimaksud dengan kelemahan jiwa? Beliau menjawab, hubud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati, benci dengan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, inilah setan menghiasi manusia untuk cinta kepada dunia, sehingga kalau seseorang sudah cinta dengan dunia, itu dikhawatirkan sangat berpotensi untuk melalaikan dari mengingat Allah, sehingga dia akan takut dengan kematian. Itu setan menggoda dari arah belakang. Kemudian setan menggoda dari arah kanan, yaitu setan menanamkan keraguan terhadap syariat. Ini Allah di mana? Ini Al-Quran siapa yang bikin? Ragu, Pak. Dia menanamkan keraguan dengan syariat. Keraguan akan menjadikan manusia menganggap sepele dalam persoalan agama ini, Pak. Karena imannya tipis. Misalnya, ini biasanya ibu-ibu ini, perempuan ini, banyak ogah, males, bahkan ya enggak semuanya, menafikkan dengan ayat ini, yaitu ayat poligami, Pak. Kadang-kadang kalau kita ngomong masalah poligami di depan ibu-ibu, biasanya, Pak, enggak semuanya, ada yang tidak suka, bahkan menafikkan. Nah, itu yang bahaya, Pak. Padahal poligami itu juga syariat bagi yang mau dan mampu. Dan tentu ada syarat-syarat yang lainnya yang harus dipenuhi. Jadi sebaiknya jangan menafikkan ayat ini, Pak. Ya, kemudian kita percepat. Setelah dari kanan, yaitu menggoda dari kiri. Adapun golongan setan menggoda dari sebelah kiri, yaitu mengandung arti bahwa setan berusaha mengajak manusia melalui bisikan untuk melakukan dosa dan maksiat terus-menerus, dan membuatnya tanpa rasa bersalah, ya, sehingga sulit untuk ditinggalkan. Nah, ini strategi dari kiri. Maksiat itu tidak selalu yang dilarang, Pak. Judi, khamr, zina itu, Pak. Tetapi juga maksiat itu ada dalam ibadah yang seolah-olah itu baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya ketika seseorang beribadah itu harus punya dasar, Pak. Punya ilmu dulu.
Sehingga akan jelas ibadahnya itu mengikuti sunnah Rasulullah atau bukan. Nah, ini dicontohkan oleh ahlul bid'ah. Banyak mereka merasa bahwa ibadahnya itu udah benar, padahal itu bukan tuntunan Rasulullah. Sehingga perbuatan bid'ah ini sering, kadang tidak sadar ya dilakukan. Ya, ini yang digoda dari setan dari sebelah kiri nih, dari sebelah kiri kita nih. Setan terus menggoda itu, terus lakukan aja. Sholat subuh 2 rakaat, terus masih kuat kan? 3 rakaat, 4 rakaat gitu. Nanti habis sholat subuh, sholat lagi gitu. Terus digoda gitu. Puasa juga begitu. Puasa yang syariat, puasa Ramadan dan yang dicontohkan oleh Nabi, Senin Kemis, puasa Daud. Ini puasa mutih lagi. Terus ditiup-tiup oleh setan, dibisikkan oleh setan itu. Selain itu, yaitu perbuatan syirik. Ini juga kadang tidak disadari. Orang datang ziarah ke kuburan, minta sama yang dikubur. Ini jelas perbuatan syirik. Makanya saya heran Pak, kadang-kadang orang ziarah jauh-jauh ziarah. Di sana dia mensakralkan sesuatu. Minum dari air kembang. Supaya apa? Dapat keberkahan katanya. Nah, ini satu contoh perbuatan syirik yang kadang-kadang tidak disadari. Dan Rasulullah itu sangat khawatir nanti dengan perbuatan syirik. Khawatir sekali Rasulullah. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus sirkul asghar ariya." Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, atas kalian adalah perbuatan syirik kecil, yaitu riya. Yang kadang tidak disadari karena riya atau pamer ini sesuatu yang bisa membanggakan dirinya, Pak. Karena tujuannya supaya orang lain melihat bahwa dirinya mempunyai sesuatu yang harus dilihat oleh orang, dipamerkan oleh yang lainnya. Nah, itulah amalan yang bisa melenyapkan. Maka kita perlu strategi juga untuk menghadapi strategi setan juga. Yaitu kita banyak mengingat Allah dan kita banyak bermajelis. Karena ini salah satunya kita bermajelis ini untuk memusuhi setan. Jadi setan takut Pak dengan orang yang bermajelis ini. Nah, setelah misi setan dengan strateginya banyak berhasil, maka di hari kiamat nanti Pak, dia akan berpidato Pak. Setan akan berpidato walaupun hanya singkat pidatonya Pak. Dia sudah berhasil menyesatkan manusia dari jalan apa saja, maka ketika hari kiamat setan ini akan berpidato. Apa isi pidatonya? Itu diabadikan di surat Ibrahim ayat 22, Pak. Artinya saja ya Pak, bacakan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan
sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Ya, berlepas diri setan kan? Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan Allah. Sungguh orang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, itulah pidato setan setelah hari perhitungan, hari hisab, bahwa semua janji Allah itu benar, sedangkan saya hanya sekedar hanya sekedar menyeru, mengkompori. Tetapi kamu ikut, ya salahmu sendiri. Jangan kamu mencerca aku, kata setan. Cercalah dirimu sendiri. Dan aku berlepas diri. Nah, itulah setan begitu liciknya, begitu canggihnya untuk menggoda manusia, baik dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Nah, mungkin juga nanti mau pemilu ini apalagi nih, bertebaran ini nanti setan ini. Atau mungkin bahkan istirahat setan. Karena apa? Iya Pak, karena udah saling kontok-kontokan lah, nggak karu-karuan deh. Bahkan saling suap menyuap nanti, ada serangan fajar segala, itu udah bisikan setan semua itu Pak. Maka kita perlu hati-hati agar kita dijauhkan dari goda-godaan setan, dan semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada pagi hari ini. Masih ada waktu atau kita tutup? Sudah kan? Ya Pak Zul. Pak Zul, apa Pak Zul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan bahwa setan itu musuh yang nyata, ya. Betul Pak. Salah satunya di surat Yasin ayat ke-60, ya, yang artinya bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, Iya. Nah, kalau kita pakai ayat ini, sepertinya nggak mungkin ya. Kita secara fisik melihat manusia itu menyembah setan, gitu ya. Iya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana dengan orang-orang yang berprofesi adalah seperti dukun, gitu ya, dan orang-orang yang datang kepada dukun, gitu ya, juga orang yang dikatakan Allah, apakah itu dikategorikan kita sebagai kita di ayat ini orang yang menyembah? Iya. 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 Makasih Pak Zul. Jadi tadi sudah katakan ya bahwa walaupun kamu itu wujudnya manusia, tapi sifatnya seperti sifat setan gitu Pak. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, yaitu setan membisikkan manusia dengan kejahatannya di dada manusia. Nah, kalau kita tadi, apakah dukun itu juga seperti setan sehingga disembah itu Pak? Jadi menyembahnya bukan kok menyembah seperti orang ibadah, bukan Pak, tapi mengikuti omongan dia, ramalan dia, mempercayainya, apalagi itu Pak, ya, yang itu menyelisih daripada firman Allah dan Rasulnya. Sehingga itulah dikatakan orang yang mempercayai dukun itu sama dengan kesirikan,
syirik, Pak. Nah, disitulah setan bermain. Padahal sudah dikatakan itu musuh yang nyata. Tapi karena terasa indah, ada syahwat untuk keinginan dunia, nah, disitulah dikipasin. Terus, kadang memang kita nggak terasa karena musuh kita nggak nyata, Pak. Tapi dari bisikan-bisikan yang jahat tadi, Pak, itu yang kita terlena. Kenapa? Karena keimanannya tipis, tidak kuat, Pak. Sehingga mudah untuk digoda oleh setan. Nah, itulah orang yang percaya dukun itu mempercayai saja, Pak, 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau sampai belum tobat, sampai ia meninggal, maka ia meninggal dalam kesyirikan. Nanti di An-Nisa ayat 36 apa 48 itu dosa syirik tidak akan diampuni, Pak. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Begitu, Pak Jul. Yang lain? Sudah masuk ya? Ya, baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.